Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita sampai di edisi 186. Edisi ini merupakan edisi Qur'ani. Di sini kita akan mengidentifikasi ayat 179 Al-A'raf. Kemudian di bagian akhir kita akan menerjemahkan 4 kalimat bebas ke dalam bahasa Arab. 4 kalimat yang bersifat umum ke dalam bahasa Arab. Ya, kita mulai dari Al-A'raf 179. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am Ulaika kal an'ami bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Ya. Kita mulai dari penggal ayat ini. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Di sini ditemukan hanya satu kata kerja. Coba lihat ini, dzara'na. Ini kata kerja apa ini? Dia mengacu pada pola fa'alna. 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 Jadi asalnya itu fa'ala. Itu fa'ala. Berarti itu dzara'a. Dzara'a. Ya kan? Dzara'a itu satu pola dengan fa'ala. Nah, ini merupakan kata kerja lampau aktif. Dzara'a artinya menjadikan atau menciptakan, menjadikan. Kalau kita tasrif dzara'a, dzara'u, ya kan? Kalau dzara'a, dia laki-laki telah menciptakan, telah menjadikan. Kalau dzara'a, mereka dua orang laki-laki telah menjadikan. Dzara'u, mereka jamak laki-laki telah menjadikan. Nah, kalau yang menjadikan itu perempuan tunggal, dzara'at. Ya, dua orang perempuan, dzara'ata. Kalau jamak perempuan, dzara'na. Nah, kemudian kalau engkau telah menjadikan, dzara'ta. Dzara'tuma dzara'tum, dzara'ti dzara'tuma dzara'tunna, dzara'tu dzara'na. Ini dia dzara'na. Dia menempati posisi akhir dari tasrif dzara'a, yaitu dzara'a untuk kami, dzara'a untuk kami. Jadi itu tasrif fi'il madhi, kata kerja lampau aktif. Nah, sedangkan itu hanya memuat tasrif kata kerja non lampau aktif dan kata kerja non lampau pasif. Ya, ini sudah kita pelajari jauh sebelumnya. Ya. Kemudian wa itu sebuah partikel dan, ya, waw itu dan, la itu sesungguhnya, lamut taukid, la itu sesungguhnya, qad juga sesungguhnya, ya kan? Itu qad sesungguhnya yang ditempatkan sebelum fi'lum madin. Ini fi'il madhi ini. Jadi qad ini partikel yang digunakan untuk menguatkan makna kata kerja lampau. La itu bisa dirangkai dengan qad. Berarti lakon ini merupakan double penguatan double emphasis. Kemudian wa itu dan. Jadi walaqad, kalau kita hitung hurufnya 1, 2, 3, 4 huruf ini sebetulnya terdiri dari 3 kata. 3 kata ini.
Kata yang pertama wa, kata yang kedua la, kata yang ketiga qad. Qad itu artinya sesungguhnya. Sesungguhnya yang ditempatkan sebelum kata kerja lampau. Qad qamatis shalah, kan begitu. Kemudian la ini partikel yang bermakna sesungguhnya yang bisa dirangkai dengan qad. Jadi laqad. Dengan demikian laqad itu merupakan double emphasis, penguatan double. Wa itu dan, kan? Jadi 4 kata ini. Dan sesungguhnya, benar-benar, coba hitung berapa kata itu kalau dalam bahasa Indonesia. Bahasa Arab hanya membutuhkan 4 huruf, ya, 4 huruf. Dalam bahasa Indonesia sungguh saja itu sudah berapa huruf, ya. Kemudian zara'na ini kata kerja lampau, berarti verb aktif ini, ya. Fa'ala itu aktif, diikuti oleh subjek atau fa'il. Subjeknya apa? Subjeknya itu nah. Nah itu kata ganti marfu bersambung. Nah itu artinya apa? Artinya kami, kan? Artinya kami. Jadi walaqad dzara'na itu, dan sesungguhnya kami telah menjadikan, dan sesungguhnya kami telah benar-benar menjadikan. Jadi ada 2 kata sesungguhnya di situ. Dan sesungguhnya kami telah, inilah, benar-benar menjadikan. Ada 2 penguatan di situ. Ada 2 emphasis, 2 penekanan di situ. Li jahannama itu bagi neraka. Jahannam itu nama neraka. Jahannama itu tidak bertanwin, ya. Jadi li plus jahannamu menjadi li plus jahannama. Jahannama itu majrurun bil fathah, oleh karena dia isim ghairu munsharif. Sesungguhnya kami telah menjadikan bagi neraka katsiran minal jinni. Coba lihat, itulah objeknya, itulah yang dijadikan. Inilah objek. Ya, itulah objek. Katsiran minal jinni. Mari kita lihat ini. Ungkapan dengan menggunakan katsir. Katsir itu jamak, ya. Coba lihat. Katsir. Ini ungkapan idiomatis, ya. Min kasirum minal jinni. Minal jinni ini kata benda, ya, kata benda. Misalnya kathirum minal baiti. Kathirum minal baiti. Ya, kathirum minal baiti. Ya, kathirum minal baiti. Kathirum minal, kita buat bentuk jamak, ya. Buyuti. Buyuti ini artinya apa? Banyak rumah. Banyak rumah. Jadi ini merupakan ungkapan idiomatis yang bermakna banyak kata benda, banyak rumah. Nah, ini katsir ini harakat huruf akhirnya bisa berubah-ubah tergantung jabatannya dalam kalimat. Nah, di sini katsiran itu berfungsi sebagai objek. Berfungsi sebagai objek, ya. Oleh karena dia objek, maka dia mansub. Ya, kami menjadikan untuk neraka banyak apa? Banyak jin. Jinnun itu jin. Insun itu manusia, ya. Jadi sungguh benar-benar sesungguhnya kami telah menjadikan bagi neraka itu banyak jin dan manusia. Jadi neraka itu penghuninya banyak jin dan manusia. Kemudian ayat berikutnya
Ini merupakan ayat-ayat yang bagus ini sebetulnya, yang manis untuk dihafal, mudah dihafal. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Di sini ada satu kata kerja, yaitu faqiha. Coba lihat, huruf tengahnya itu kasrah. Oleh karena itu mudhari'nya yafqahu, ya kan? Yafqahu, dia mengacu pada varian A. Yafqahu, faqiha yafqahu artinya memahami. Makanya fiqhun, dari sini fiqhun, nanti masdar itu fiqhun, itu artinya pemahaman. Pemahaman, ya. Fiqhul lughah, pemahaman bahasa, dan sebagainya. Ada mata pelajaran fikih. Mata pelajaran fikih itu mata pelajaran pemahaman hukum-hukum Islam misalnya. Jadi yafqahuna itu faqiha yafqahu, ya. Faqiha yafqahu. Jadi faqih, dia laki-laki telah memahami. Yafqahu, dia laki-laki sedang atau akan memahami. Kalau kita tasrif faqih, tasrifnya sama dengan dharo'a. Faqih, faqihu, ya kan? Kalau kita tasrif yafqahu, ini fi'il mudhari. Tasrifnya seperti tasrif tabel 1 itu. Mudhari ma'lum. Yafqahu, yafqahani, yafqahuna. Sudah dapat. Yafqahuna. Kita setelah itu memasuki wilayah hiya. Tafqahu, tafqahani, yafqahna. Lihat tabel itu. Tafqahu, tafqahani, yafqahna. Kemudian memasuki wilayah anta. Ini, anta. Tafqahu, tafqahani, tafqahuna. Anti, tafqahina, tafqahani, tafqahna. Kalau saya memahami, ana afqahu. Kalau kami, nahnu nafqahu. Jadi yafqahuna ini merupakan fi'il mudhari maklum, aktif, ya. Yang terdiri dari kata kerja aktif plus subjek atau fa'il. Subjeknya itu waw. Apa itu waw itu? Waw itu waw jamaah. Waw jamak laki-laki, ya. Waw yang menunjukkan jamak laki-laki. Waw itu dimaknai tergantung awalan. Kalau awalannya ya, jadi waw itu bermakna mereka. Nih, mereka. Hum, awalannya ya. Yansuruna, mereka sedang menolong. Tapi apabila awalannya tansuruna, mana itu tansuruna? Tansuruna ini, maka dia bermakna antum, kalian, ya. Jadi waw jamaah itu ditemukan di tansuruna dan yansuruna. Kalau awalannya ya, waw jamaah itu artinya mereka. Kalau awalannya waw jamaah itu artinya kalian, laki-laki. Di sini yafqahuna awalannya ya, berarti mereka, ya. Mereka. Jadi waw itu mengandung makna mereka. Mereka tidak memahami, mereka itu siapa? Mereka itu ini, jin dan manusia itu. Jin dan manusia itu tidak memahami. Lahum qulubun. Coba lihat lahum qulubun. Masih ingat kalimat yang mengacu pada pola lahum qulubun? Ini kalimat yang bermakna mempunyai, ya. Lahum qulubun, mereka mempunyai hati. Ya. Jadi kalau saya mempunyai buku, li kitabun. Kitabun. Jadi di awal itu harful jar li atau la, kemudian baru diikuti oleh kata ganti.
ya, kata ganti atau kata benda yang majrur, kata ganti majrur, baru kata benda. Jadi lahum qulubun artinya mereka mempunyai hati. Lahum kitabun artinya mereka mempunyai buku. Jadi kata benda ini, kata benda yang dimiliki, yang dipunyai, hum ini pemilik, la itu memiliki, ya. Coba lihat lagi edisi mengenai kalimat A mempunyai B, ya. A mempunyai B. Jadi dia mengacu pada pola ini dulu, di situ li plus A kemudian B, ya kan? Jadi A-nya itu hum, B-nya itu qulubun. Lahum qulubun, mereka mempunyai hati. Kalau dalam analisis kalimat, ini namanya apa ini? Ini namanya mubtada khabar muqaddam. Ya, khabar muqaddam. Ini mubtada muakhar. Jadi kalimat A mempunyai B itu merupakan kalimat ismiyah dengan struktur terbalik, dengan struktur khabar dulu baru mubtada. Khabar yang ditempatkan di awal itu dinamakan khabar muqaddam. Mubtada yang ditempatkan di akhir itu disebut mubtada muakhar. Jadi lahum qulubun, mereka mempunyai hati. Qulub itu bentuk jamak dari qalbun. Ya, qalbun itu mufrad. Qalbun itu mufrad. Jamaknya qulubun. Qulubun. Jadi qalbun itu satu hati, qalbun itu banyak hati. Mereka mempunyai hati, la yafqahuna, mereka tidak memahami, ya kan? Yafqahuna itu mereka memahami. Kalau la yafqahuna, mereka tidak memahami. Coba lihat, ini partikel yang digunakan untuk mengingkari atau menidakkan fi'il mudhari itu pakai la, ya. Kalau fi'il madhi itu pakai ma. Fi'il mudhari pakai la, secara umum begitu. La yafqahuna, mereka tidak memahami biha, dengannya. Ha itu apa? Dengannya. Ha itu apa? Ha itu ini hati-hati yang mereka miliki. Ini hati-hati itu kan jamak tidak berakal. Jamak tidak berakal itu ekivalen dengan perempuan tunggal. Ini kata gantinya ha, perempuan tunggal itu. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka itu mempunyai hati, la yafqahuna biha, mereka tidak memahami, tidak disebutkan objeknya dengan hati yang mereka miliki itu. Jadi maknanya ini mereka mempunyai hati, tetapi mereka tidak memahami ayat-ayat Allah, ya, dengan hati-hati yang mereka miliki itu. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Jadi mereka punya hati, tapi hati itu tidak berfungsi, ya. Hati itu bisa digunakan untuk memahami sesuatu, tapi mereka tidak memahami itu. Apa sesuatu itu? Itu ayat-ayat Allah. Begitu intinya, tafsirnya. Mereka mempunyai hati, tetapi mereka tidak memahami ayat-ayat Allah dengan hati-hati itu. Gitu ya. Kemudian walahum a'yunun, dan mereka punya a'yun. Muncul lagi kalau itu qulub, a'yun. A'yunun itu jamak dari ainun. Jamak dari ainun. Apa artinya? Mata. Jadi walahum a'yunun, mereka mempunyai mata. Mereka mempunyai banyak mata. La yubsiruna biha. Ini yubsiruna. Sekali lagi saya ini kan. Yubsiru itu fi'il madhinya absara. Absara. Absara yubsiru. Absara yubsiru. Yang kita pelajari secara teoritis itu kata kerja lampau berbasis 3 huruf.
Ya, dan di situ tidak ada huruf tambahan. Secara teknis dikatakan thulathiyun mujarradun. Ini basisnya 3 huruf memang. Ba, sa, ra, tapi ada huruf tambahan, hamzah. Jadi itu disebut thulathiyun mazidun. Thulathiyun mazidun secara teoritis akan kita pelajari nanti. Jadi kalau ada kata kerja yang mengacu pada pola absara, itu mudhari'nya yubsiru. Jadi secara umum ininya polanya af'ala. Af'ala. Af'ala itu madhi, mudhari'nya yuf'ilu. Itu rumus ya. Rumus. Yuf'ilu. Sebelumnya kita pelajari kata kerja yang mengacu pada pola fa'ala. Fa'ala ini juga thulathi mazid yang akan kita pelajari nanti. Fa'ala mudhari'nya yufa'ilu. Yufa'ilu. Yufa'ilu, masih ingat membersihkan meja makan? Membersihkan misalnya, itu mengacu pada pola fa'ala. Nazzafa. Ini sudah masuk dalam kamus kita ini ya. Nazzafa. Nazzafa. Nazzafa itu dia laki-laki telah membersihkan. Kalau dia laki-laki sedang atau membersihkan, yunazzifu. 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 InsyaAllah akan kita pelajari nanti. Nazzafa yunazzifu, fa'ala yuf'al. Tapi kalau af'ala itu yuf'ilu. Ya, af'ala yuf'ilu. Absara yubsiru. Absara ini artinya melihat. Melihat ya. Absara artinya melihat. Jadi secara lengkap absara itu dia laki-laki telah melihat. Kemudian yubsiru mudhari. Ini mudhari. Ini madin. Ya kan? Ini mudhari. Jadi yubsiru dia laki-laki sedang atau akan melihat. Jadi kalau kita tasrif absara, tasrifnya seperti tasrif fil madin secara umum. Yang kita ubah-ubah itu akhiran. Absara, absara, absaru, absarat, absarata, absarna, absarta, absartuma, absartum, absarti, absartuma, absartunna, absartu, absarna. Tetapi yang muncul di sini di ayat ini bukan fi'il madin, tapi fi'il mudhari dari absara. Yubsiru. Kalau kita tasrif yubsiru, yubsiru, yubsirani, yubsiruna. Ini yubsiruna. Untuk mereka laki-laki itu. Yubsiru, yubsirani, yubsiruna, tubsiru, tubsirani, yubsirna. Ini ya, tabel 1 sebelah kanan. Kata kerja non lampau aktif. Untuk anta tubsiru, tubsirani, tubsiruna. Untuk anti tubsirina, tubsirani, tubsirna. Untuk saya ubsiru, nubsiru. Yubsiruna, kita lihat yubsiruna. Ini kata kerja aktif. Yubsiru yang artinya melihat, diikuti oleh subjek. Subjeknya juga waw jamaah ya. Waw jamaah seperti ini. Yubsiruna biha. Ha itu mengacu pada apa? Mengacu pada mata. Sebagaimana ha di sini mengacu pada hati. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka mempunyai mata. Mata dalam bentuk jamak ini. Tetapi la yubsiruna biha. Mereka tidak melihat dengan mata itu. Jadi mata yang mereka miliki itu tidak berfungsi. Melihat apa? Melihat ayat-ayat Allah. Melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Mereka tidak lihat itu dengan mata mereka. Walahum a'yunun, dan mereka punya mata, tetapi la yubsiruna, mereka tidak melihat ayat-ayat Allah dengan mata itu. Biha, ha ini a'yun ya. Kemudian berikutnya walahum adhanun. Adhan ini, adhan itu lagi-lagi bentuk jamak dari telinga. Adhan, adhanun, adhanun. Ini bentuk jamak dari udhunun.
udhunun ya. Jadi ini hamzahnya panjang, 2 harakat. Ya, jadi ini bisa juga ditulis begini dengan alif tidur. Nun. Kalau adzan penulisan begini, ini penulisan yang digunakan dalam Mushaf Utsmani, ya. Jadi adzanun telinga-telinga, jamak dari udhunun telinga. Walahum adzanun, dan mereka punya telinga la yasma'una biha, tetapi mereka tidak mendengar dengannya, dengan telinga itu. Ini sama saja. Ini 3 kalimat, ini satu pola ya, makanya mudah dihafalkan. Yasma'una, ini kata kerja aktif plus subjek. Subjeknya mau jamaah. Ya. Kata kerjanya mudhari dari sami'a. Saya tulis di mana ya? Saya tulis di sini ya. Sami'a. Sami'a ini sudah beberapa kali muncul dalam latihan. Sami'a, mendengar. Mudhari'nya apa? Nah, coba lihat. Huruf tengahan itu berharakat kasrah. Kalau huruf tengahnya berharakat kasrah, berarti kode mudhari'nya itu a, ya, atau fathah. Yasma'u. Jadi dia laki-laki telah mendengar, sami'a, sami'allahu liman hamidah. Yasma'u itu mudhari' dari sami'a. Dia laki-laki sedang atau akan mendengar. La yasma'una, mereka tidak mendengar dengan telinga mereka itu. Jadi punya hati tapi tidak bisa memahami kekuasaan Allah, memahami ayat-ayat Allah dengan hati itu. Punya mata tapi tidak bisa melihat tanda-tanda kebesaran Allah dengan mata itu. Kemudian punya telinga tapi tidak bisa mendengar. Ya, mendengar kalimat-kalimat Allah dengan telinga itu. Jadi ini ada 3 kalimat yang sungguhnya satu pola. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Qulub itu kata kerjanya yafqahuna. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata, kata kerjanya yubsiru, melihat ya. Walahum adhanun la yasma'una biha. Dan mereka punya telinga. Fungsi telinga itu yasma'u, fungsi hati itu yafqahu, fungsi mata itu yubsiru. Hafalkan itu. Kita ulangi sekali lagi. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka punya hati tetapi mereka tidak bisa memahami ayat-ayat Allah dengan hati itu. Dan mereka punya mata tetapi mereka tidak bisa melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, ayat-ayat Allah dengan mata itu. Walahum adhanul la yasma'una biha. Mereka punya telinga dan tetapi mereka tidak bisa mendengarkan ayat-ayat Allah dengan telinga itu. Jadi organ-organ tubuh yang dimunculkan di sini itu semuanya jamak ya. Qulubun, jamak dari qalbun. A'yunun, jamak dari ainun. Adhanun, jamak dari udhun. Oleh karena ini menyangkut banyak orang, menyangkut jin wal ins, kathiram minal jin wal ins ya. Oke. Kemudian berikutnya ulaika kal an'am. Ini jumlah ismiyah biasa. Masih ingat ulaika? Ulaika mereka itu ya, kata penunjuk yang digunakan untuk menunjuk orang banyak ya. Jadi ini mubtada, kemudian ini jar majrur, kombinasi harful jar ka dengan al-an'am. Al-an'am itu binatang ternak ya. Ini harful jar, ini harful jar, harful jar, ini plus kata benda ya. Jadi ini prasa kata benda ini. Prasa kata benda. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak. Ka itu seperti ya. Jadi ka itu harful jar yang terdiri dari satu huruf ya. Seperti binatang ternak. Jadi mereka itu seperti binatang saja. Punya hati tapi tak bisa memahami sesuatu dengan hati itu. Dia punya mata tapi tak bisa melihat. Punya telinga tapi tak bisa mendengar.
Mereka itu seperti binatang ternak. Ulaika kal an'am. Bal itu partikel yang artinya bahkan ya. Hum adal. Jadi hum adal, hum ini kalimat ismiyah lagi. Hum ini mubtada, adal itu khabar. Coba lihat bentuk adal itu. Bentuk apa itu? Itu bentuk ismut tafdil, ya. Ismut tafdil itu kata sifat yang mengandung makna paling atau lebih, ya. Paling atau lebih. Kata sifat yang maknanya lebih atau paling itu mengacu pada pola af'alu, ya. Af'alu. Misalnya lebih besar atau paling besar, akbaru. Ya, akbaru. Paling tinggi atau lebih tinggi, tinggi itu tawilun. Paling tinggi, atwalu. Ya, atwalu. Adal itu kata sifatnya dhallun. Adal itu kata sifatnya dhallun, ya. Dhallun. Dua lam, ya. Dhallun itu sesat. Ya, sesat. Kalau lebih sesat, polakan ke af'alu. Lalu. Oleh karena lamnya dua, ya. Lalu. Jadi ainnya itu lam, lamnya juga lam. Lalu ini di rocker ini, ya. Tak bisa dibiarkan ini di rocker. Jadi adallu. Adallu. Jadi adallu itu adallu. Adallu artinya lebih sesat. Dhallun itu sesat. Jadi adallu lebih sesat. Tingkat lebih. Ismu tafdil. Lebih sesat. Perhatikan jamak dari dhallun itu dhallun. Ya, kalau marfu, kalau majrur atau mansub dhallin. Itu di akhir surah Al-Fatihah. Waladhdallin. Ya kan? Dhallin itu jamak dari dhallun. Kalau adallu itu lebih sesat. Balhum adal, tetapi bahkan mereka itu lebih sesat lagi dari binatang. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak. Bahkan hum adal, mereka itu lebih sesat dari binatang ternak. Ya. Kemudian ditutup dengan ulaika humul ghafilun. Nah, ini coba lihat ini, ulaika ini ismul isyarah untuk jamak ini, ya, jamak manusia. Mereka. Kemudian al-ghafilun. Ghafilun itu berasal dari kata kerja ghafala. Ghafala yaghfulu, ya. Ini lalai atau lengah. Nanti akan kita pelajari bahwa kita membentuk satu tasrif pokok dari akar kata. Ini akar kata, ya. Tasrif pokok itu mengacu pada pola fa'ilun. Ini fa'ilun ini mengandung makna pelaku. Jadi kalau dalam bahasa Inggris salah satu ininya itu akhiran IR, ya kan? Akhiran IR, pelaku. Jadi kalau ghafala itu lalai, maka ghafilun itu orang yang lalai, ya, orang yang lalai. Kalau nasirun itu penolong, orang yang menolong. Kalau kataba itu menulis, katibun itu penulis, orang yang menulis. Kalau qari'un, orang yang membaca atau pembaca, ya. Jadi ghafiluna itu jamak dari ghafilun. Ghafilun itu lengah, mufrad. Kalau jamaknya ini jamak mudzakkar salim, ghafiluna.
Nah ini ghafiluna. Ghafiluna itu orang-orang yang lengah atau lalai, kan begitu ya. Nah, coba lihat ini hum ini, apa fungsinya ini hum ini? Hum itu kalau mereka lalai, kalau orang-orang itu lalai, kan ulaika ghafiluna. Ini kan tidak beralif lam ini. Nah, misalnya ini buku kan hadza bait, hadza kitabun, ya kan? Hadza kitabun. Ini mubtada, kitabun khabar. Ini sebuah buku. Tapi manakala kita hendak mengatakan ini buku tersebut, jadi ini khabarnya ini dimakrifahkan al kitabu, ya. Ini hadzal kitabu. Jadi kalau ini hanya diubah menjadi ma'rifah dengan alif lam, hadzal kitabu, dia mengandung makna apa? Buku ini. Padahal yang dimaksud itu ini buku tersebut. Jadi di antara ini dan ini diletakkan dhamir yang sesuai dengan ini, ya. Apa dhamir sesuai ini? Huwa. Hadza huwal kitab, artinya inilah buku tersebut. Inilah buku yang mau Anda pinjam tadi malam itu. Kan gitu kan? Sudah kita ini kan. Lihat edisi sebelumnya mengenai itu. Nah, sekarang kalau kalimatnya, kalau subjeknya itu jamak, ulaika, jamak dari hadza itu kan ulaika, mereka ini. Kemudian ini khabarnya ini tidak beralif lam, ghafilun. Ulaika ghafilun, artinya mereka orang-orang yang lalai. Mereka orang-orang yang lalai. Tapi kalau ini diberi alif lam, maka konsekuensinya kita harus mendapatkan kata ganti ini di antara ulaika dan al-ghafilun. Jadi ulaika apa kata gantinya ini? Hum, ya. Ulaika hum al-ghafilun. Hum diikuti oleh alif lam berubah menjadi humu. Ulaika humul ghafilun. Artinya apa? Mereka itulah orang-orang yang lalai. Jadi alif lam itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan lah itu. Kalau mereka orang-orang yang lalai, ulaika ghafilun. Kalau mereka itulah orang-orang yang lalai, ulaika humul ghafilun. Ya, ulaika humul ghafilun, lengah, punya hati tapi hati tidak difungsikan, tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Punya mata tapi mata tidak difungsikan untuk melihat ayat-ayat Allah, untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Punya telinga tapi tidak difungsikan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Jadi orang semacam itu dikatakan seperti binatang, bahkan lebih sesat lagi dari binatang, ya. Kemudian di akhir ayat dikatakan mereka itulah orang-orang yang lalai, orang-orang yang lengah, oleh karena mereka tidak memfungsikan hatinya dengan baik, tidak memfungsikan matanya dengan baik, tidak memfungsikan telinganya dengan baik. Kemudian di awal ayat dikatakan bahwa mereka itu akan dimasukkan Allah ke dalam neraka jahanam. Walaqad dzara'na, dan sungguh kami benar-benar menjadikan untuk neraka banyak dari jin dan manusia. Jin dan manusia yang mana? Yang ini punya hati tapi la yafqahuna biha. Jadi paling tidak kita bisa hafalkan ini. Ini mudah dihafalkan. Lahum qulubul la yafqahuna biha, lahum a'yunul la yubsiruna biha, lahum adhanul la yasma'una biha. Oke, itulah terjemahan harfiah dari ayat 179 suratul A'raf. Nah, sekarang mari kita terjemahkan kalimat umum ini ke dalam bahasa Arab. Al-Quran, kitab Allah, itu kalimat ismiyah. Itu kalimat ismiyah. Al-Quran itu mubtada. Jadi Al-Quranu, ya kan? Ini mubtada.
Kemudian khabarnya dua kata, kitab Allah. KB1, KB2. Kitab itu kata benda, Allah itu kata benda. Oleh karena dia jadi kitabullahi. Kan gitu kan? Jadi Al-Qur'anu kitabullahi. Itu kalimat ismiyah. Ya, jadi ini khabar. Al-Qur'anu kitabullah. 3, Al-Quran dibaca setiap hari di sekolah. Al-Quran dibaca setiap hari di sekolah. Dibaca. Dibaca itu tabel 2 ya. Mudhari aktif, mudhari pasif. Jadi ini tergantung kita ya. Ini bisa dibentuk dalam kalimat ismiyah, bisa dibentuk dalam kalimat fi'liyah. Kalau ismiyah, Al-Qur'anu ini mubtada. Kemudian dibaca khabarnya. Dibaca apa? Kalau membaca qara'a. Membaca qara'a. Nih, saya tulis ini. Qara'a membaca. Mudhari'nya yaqra'u. Yaqra'u ini mudhari aktif ya. Kalau ini madin pasif quri'a. Quri'a, ya kan? Quri'a. Kalau mudhari pasif yuqra'u. Tuh. Yuf'alu. Yuqra'u. Yuqra'u. Ini mudhari pasif. Dibaca. Jadi Al-Qur'anu dibaca yuqra'u. Yuqra'u. Al-Qur'anu yuqra'u fi setiap hari kulla yaumin di sekolah ini fi hadhil madrasah fi hadhil madrasah fi hadhil madrasati di sekolah ini setiap hari kulla yaumin kulla yaumin. Itu kalimat mudhari pasif ya, kulla yaumin. Kalau nomor 4, pelajar-pelajar membaca Al-Quran setelah subuh setiap hari. Ini membaca, ini aktif ya. Membaca itu ini. Qara'a, mudhari'nya yaqra'u. Ya, yaqra'u. Jadi pelajar-pelajar itu apa? At-tullabu. Jamak dari talibun. At-tullabu. At-tullabu. Nah, ini mubtadanya. Membaca. Membaca untuk tullab. Tullab itu posisinya hum ya. Tullab itu posisinya mereka laki-laki. Mereka laki-laki yang suruna. Berarti yaqra'una. Jadi at-tullabu yaqra'una ya yaqra'una at-tullabu yaqra'una al-Qur'an. Al-Qur'ana itu objek. Setelah subuh, ba'dal fajri. Ba'dal fajri setiap hari kulla yaumin. Kulla yaumin. Ya, yang terakhir, di dalam Al-Quran ada cerita tentang Yusuf. Di sini ada kata kerja ya, berarti ismiyah. Tapi ini ismiyah tipe 2. Oleh karena apa? Oleh karena khabarnya di depan. Di dalam Al-Quran di depan, kemudian subjeknya, mubtadanya di akhir. Mubtadanya di akhir. Itu disebut kalimat ismiyah tipe 2. Jadi perhatikan, ada 2 macam kalimat ismiyah. Yang pertama tipe 1, mubtada khabar. Yang kedua tipe 2, khabar dulu baru mubtada.
Nah, kemudian ada dua macam juga jumlah fi'liyah. Yang pertama aktif, yang kedua pasif, ya. Jadi ini kita dulukan khabarannya dulu. Di dalam Al-Qur'an fil Qur'ani. Jadi dalam bahasa Indonesia kalimat ismiyah tipe 2 itu di tengahnya ada kata ada. Ada itu merupakan batas antara khabar muqaddam dan mubtada muakhar. Ada apa? Ada cerita. Cerita itu qissatun, ada cerita. Ada sebuah cerita, qissatun tentang Yusuf. Tentang itu apa? About, ya. An Yusuf. Yusufa. Ini majrur oleh karena an itu harful jar. Jadi ini khabar muqaddamnya. Khabar muqaddam ini mubtada muakharnya, ya. Mubtada muakhar. Ingat khabar muqaddam itu merupakan apa? Merupakan perasa jar majrur atau perasa apa itu? Perasa yang didahului oleh misalnya amama, qabla, ya, perasa apa itu? Yang didahului oleh ini. Zarfiyun, ya. Perasa zarfiyun atau perasa idhafiyun. Oke, saya kira cukup sekian edisi 186. Tetap semangat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.